Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ayu Putri Handini dari SD Negeri 1 Balirante, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon, dengan Pak Maman Sulaiman selaku pengajar praktik dan Ibu Linda Pindaswara selaku fasilitator. Dan rekan saya, nama saya Yon Aryono dari SD Negeri Pegagan. dan teman saya Isma Noviati dari SMA Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan coaching dengan alur tirta dan rasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabarnya Pak Ion? Waalaikumsalam Bu Putri, alhamdulillah sehat. Baik Pak Ion, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Apa saja yang sudah Pak Ion siapkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Pada kegiatan coaching hari ini, saya sudah mempersiapkan tentang alur percakapan tirta Bu Putri yang akan dijawab oleh coach. Pada saat percakapan nanti, Kuci akan menyebutkan tujuan yang diinginkan dari perbincangan, dan nantinya saya sebagai coach akan mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan Kuci, dan saya akan mengajukan pertanyaan terkait rencana atau solusi apa yang dilakukan oleh Kuci dalam penyelesaian permasalahannya, serta tanggung jawab yang dapat membantu Kuci dalam mencapai solusinya. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dalam kegiatan percakapan yang telah didapat oleh Kuci. Mungkin garis besarnya segitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Ion. Lalu kompetensi apa yang akan dikembangkan dari kegiatan coaching ini? Tentunya dalam kegiatan Kuci kita sebagai coach itu harus memiliki 3 kompetensi, yaitu yang pertama kita harus mempunyai kemampuan kehadiran penuh dengan konsen dan fokus dalam mendengarkan cerita dari Kuci, menjadi pendengar yang aktif, dan menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar Kuci dapat menemukan solusinya. Oke, baik. Jadi dari 3 kompetensi yang telah disebutkan, yang lebih spesifik yang akan diobservasi itu kompetensi yang mana? Kalau Bu Putri menanya seperti itu, mungkin yang spesifik itu kompetensi kehadiran penuh. Ketika saya memiliki kompetensi kehadiran penuh dalam mendengarkan cerita dari Kuci, saya konsen dan fokus, saya akan mampu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi Kuci dalam menemukan solusi dari masalah. Oke, baik. Jadi lebih spesifiknya yaitu kompetensi kehadiran penuh ya Pak Ion ya. Lalu indikator ketercapaian apa yang diinginkan dalam tujuan pengembangan kita pada hari ini? Dalam kegiatan coaching hari ini, indikator ketercapaiannya yang diharapkan yaitu saya bisa menggali potensi yang ada pada Kuci dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian Kuci tersebut merasa terbantu dalam kegiatan percakapan ini dan bisa menemukan solusi apa yang dapat menyelesaikan permasalahannya sehingga tercapailah tujuan. Jadi itulah indikator tercapaian yang saya inginkan untuk Kuci hari ini. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Ion. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ion selaku coach dan Bu Isma selaku coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Isma. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ion. Apa kabar Bu Isma? Alhamdulillah Pak Ion baik. Pak Ion apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Isma. Kemarin Bu Isma WhatsApp telepon ke saya ya, Ya. minta bertemu, ada hal yang mau diceritakan. Maaf Bu Isma, saya baru sempat hari ini. Kira-kira cerita apa nih yang bisa Bu Isma bagikan kepada saya pada perbincangan kita hari ini? Oke, baik Pak Ion. Jadi sengaja saya telepon Pak Ion kemarin itu ada hal yang mungkin ingin saya bicarakan nih Pak Ion. Mudah-mudahan Pak Ion bisa mendengarkan ya yang saya bicarakan hari ini. Jadi gini Pak Ion, saya itu akhir-akhir ini sering datang terlambat Pak Ion untuk datang ke sekolah.
bekerja sebagai guru di sini, dan akhir-akhir ini saya merasa saya datang terlambat Pak Iwan ke sekolah ini. Nah, karena saya datang terlambat, saya kan jadi merasa nggak nyaman gitu Pak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Isma akhir-akhir ini sering datang terlambat ya ke sekolah, dan hal itu membuat Bu Isma jadi tidak nyaman kayak gitu. Iya, betul sekali Pak Iwan. Oke Bu, kalau begitu apa tujuan atau hasil yang Bu Isma ingin dapatkan dari perbincangan kita sekarang? Oke, jadi Pak Iwan, dari hasil perbincangan kita hari ini itu saya ingin bisa menemukan solusi gitu Pak Iwan. Jadi barangkali dengan kita sharing, Ya. kemudian kita coaching hari ini, saya lebih dapat termotivasi gitu Pak Iwan, sehingga saya tidak akan lagi datang ke sekolah dengan terlambat seperti itu. Meskipun terkadang memang terlambatnya juga nggak lama sih, paling 10 menit gitu ya sampai 15 menit. Tapi kan tetap saja ya Pak Iwan, kayaknya nggak enak dan nggak nyaman banget. Iya tuh. Oke, baik Bu Isma. Jadi Bu Isma ingin menemukan solusi dan agar Bu Isma lebih termotivasi, agar lebih semangat lagi dan tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Begitu Bu Isma ya? Iya betul sekali Pak Iwan. Kira-kira kalau boleh saya tahu, bisakah Bu Isma menceritakan kepada saya alasan Bu Isma akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah? Oh iya, baik Pak Iwan, mungkin saya akan bercerita dari awal ya Pak Iwan, kenapa alasan saya datang terlambat ke sekolah. Jadi yang pertama itu penyebabnya adalah saya tuh masih punya anak kecil Pak Iwan, gitu ya, usianya masih di bawah 5 tahun gitu kan. Jadi ya masih balita. Jadi ketika di pagi hari itu saya harus mengkondisikan anak saya dulu ya. Kemudian belum juga saya mengkondisikan keluarga saya yang lain seperti suami saya dan anak-anak saya yang lain, sehingga saya kerepotan sekali kalau di pagi hari itu. Padahal saya sudah berusaha untuk bangun lebih pagi ya, sehingga saya bisa datang ke sekolah tidak terlambat. Tapi tetap saja Pak Ion, saya akhir-akhir ini datang ke sekolah terlambat. Jadi kan saya nggak nyaman banget ya Pak. Saya nggak enak sama kurikulum, saya juga nggak enak sama teman-teman dan rekan-rekan guru yang lain gitu kan. Karena diperhatikan saya mungkin tergolong guru yang indisipliner seperti itu sih Pak Ion. Baik Bu Isma, jadi Bu Isma punya masalah yang sama dengan ibu-ibu yang lainnya. Kerepotan untuk mengurus anak di pagi hari, apalagi anaknya masih balita kan. Sedangkan ibunya kan di sini harus bekerja, wanita karir, tuntut sebagai guru harus tetap tepat waktu ke sekolah. Iya. Betul begitu Bu Isma? Ya betul sekali Pak Ion. Kira-kira dari yang Bu Isma ceritakan tadi, adakah masalah lain tuh Bu yang membuat Ibu Isma sering datang terlambat? Iya sih Pak, kadang-kadang saya tuh karena mungkin tugas-tugas ya yang double juga nih, selain saya sebagai guru, kemudian tugas di rumah juga kan, saya harus mengkondisikan rumah dan juga keluarga saya. Jadi mungkin banyak energi saya yang terpakai sehingga saya capek gitu kan Pak, karena hal seperti itu terjadi setiap hari. Jadi saya tidur larut malam sehingga saya paginya itu kesiangan Pak gitu kan. Nah, itu juga mungkin salah satu faktor yang lain sehingga saya juga datang ke sekolah itu terlambat Pak, seperti itu. Oh, jadi itu yang membuat Bu Isma datang terlambat bekerja di sekolah, yang mengurus anak kecil, menyiapkan segala sesuatu, dan juga banyak tugas yang seperti sekarang ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apa yang Bu Isma lakukan agar permasalahan yang Bu Isma alami itu tidak terjadi lagi ke depannya? Oke, jadi mungkin ada sih Pak yang selama ini saya pikirkan gitu Pak ya, selama saya akhir-akhir ini memang suka datang terlambat. Mungkin ada beberapa hal yang selama ini juga saya inginkan gitu Pak. Yang pertama mungkin saya harus memanage waktu saya atau mengatur waktu saya dengan cara saya mungkin harus mempersiapkan keperluan anak saya yang kecil tadi itu di sore harinya Pak. Dari sore saya harus persiapkan keperluannya apa saja, kemudian
saya juga yang kedua harus tidur lebih awal lagi dari biasanya Pak. Kemudian saya juga ingin mungkin berkolaborasi atau bekerja sama dengan keluarga saya yang lain seperti suami saya atau anak saya yang besar untuk membantu keperluan saya ketika di pagi hari, sehingga saya tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Seperti itu sih Pak sebetulnya yang saya inginkan. Oke, jadi Bu Wisma menyiapkan segala keperluan keluarga Ibu di pagi hari atau di sore harinya itu ya, prepare lah bahasanya. Prepare dulu sebelum Kem- pagi hari saya sorenya harus persiapan dulu apa saya yang mau dipersiapkan. Terus kemudian tidurnya lebih awal kan biar jangka waktunya lumayan panjang tuh biar nggak kecapean lagi kan. Seperti itu. Adakah hal lain yang Ibu Wisma lakukan untuk solusi dari masalah ini? Ada sih Pak, mungkin solusi yang lain yang mungkin juga merupakan faktor yang bisa mencegah saya atau solusi permasalahan saya ini adalah mungkin saya akan mencari baby sister ya Pak. Iya benar-benar. Ya mungkin saya akan cari baby sister Pak untuk bertanggung jawab ya, sehingga ada orang yang lebih bertanggung jawab untuk mengurus anak saya yang paling kecil itu Pak, sehingga saya lebih fokus gitu Pak ya, belajar atau mengajar sebagai guru di sekolah. Seperti itu sih Pak mungkin perencanaan saya untuk permasalahan saya tadi. Baik, benar Bu Wisma luar biasa sekali. Selain solusi-solusi yang tadi, Bu Wisma juga akan berkolaborasi atau bekerjasama dengan anggota keluarga. Terus rencana yang tadi seperti baby sister. Itu udah bagus sih. Nah sekarang bagaimana tuh cara mendapatkan baby sisternya Bu? Ya jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman-teman saya Pak, mungkin rekan-rekan saya di kantor barangkali ada info yang orang-orang yang bisa ngomong gitu Pak, ngomong anak saya gitu ya, sehingga orang tersebut memang betul-betul akan bertanggung jawab untuk menjaga anak saya, sehingga saya lebih fokus untuk bekerja di sekolah seperti itu. Dari solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat tuh? Yang mana dulu gitu? Oke, mungkin dalam waktu dekat ini yang pertama yang jelas saya akan mempersiapkan segala sesuatu hal untuk keperluan anak saya yang paling kecil, kemudian keperluan untuk keluarga saya ketika di pagi hari, sehingga saya tidak datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga harus tidur lebih awal lagi Pak, sehingga waktu istirahat saya itu mungkin lebih lama gitu ya, sehingga saya bisa bangun lebih pagi lagi, tidak kesiangan seperti itu Pak. Dan yang ketiga, mungkin saya akan segera berkolaborasi dengan suami dan juga anak saya untuk membantu saya kerepotan saya ketika di pagi hari gitu, sehingga kan waktunya lebih cepat gitu Pak ya, segala sesuatunya ketika ada yang membantu untuk kerepotan saya di pagi hari. Itu sih Pak mungkin dalam waktu terdekatnya. Kira-kira berkolaborasi, bekerja sama dengan keluarga Ibu untuk membantu keperluan keluarga di pagi hari, mengatur keperluan sejak sore tidur lebih awal dan berbicara dengan keluarga Ibu itu dilakukan kapan ya Bu? Yang jelas besok Pak, besok saya akan langsung berbicara dengan suami saya dan anak saya yang paling besar. Kemudian besok juga atau nanti malam saya langsung mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal dan mempersiapkan segala kebutuhan anak saya yang paling kecil itu di sore harinya. Jadi lebih cepat lebih baik lah Pak. Lalu kapan Bu Wisma akan mencari baby sister untuk anak Ibu yang paling kecil sehingga ada orang yang bertanggung jawab untuk keperluan anak Ibu? Ya, jadi gini Pak, untuk permasalahan mencari baby sister itu mungkin juga saya akan lakukan secepatnya. Tapi kan mungkin dalam hal ini untuk mencari baby sister juga terkadang gampang-gampang susah gitu ya Pak. Kadang-kadang cepat dapat, kadang-kadang lama juga gitu kan. Nah, jadi mungkin saya akan secepatnya mencari baby sister Pak. Tetapi mungkin ketika baby sister ini saya belum dapatkan, mungkin saya akan berbicara lebih serius lagi dengan adik saya Pak, untuk sementara bisa
ngomongin anak saya seperti itu Pak. Iya, bagus sekali Bu Isma, solusi dengan perencanaan yang sangat bagus yang Ibu Isma rencanakan. Ya, siap Pak. Terima kasih. Nah, apa yang Ibu Isma dapat dari pembicaraan kita sekarang Bu? Alhamdulillah Pak Ion, jadi setelah saya berbincang-bincang dari awal sampai dengan akhir, itu saya merasa bahagia sekali Pak, lega juga, plong juga gitu kan. Dengan percakapan kita tadi secara tidak langsung saya mendapatkan pencerahan gitu Pak ya, pencerahan, perencanaan-perencanaan yang sangat baik. Di antaranya tadi saya harus lebih awal, kemudian saya harus prepare lebih awal lagi juga untuk mempersiapkan segala kebutuhan keluarga saya gitu dari sore harinya. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan suami dan anak saya dan juga untuk mencari babysitter tadi Pak. Jadi saya lega gitu Pak ya, mudah-mudahan permasalahan saya ini bisa lebih cepat selesai ya Pak, sehingga bisa fokus juga kan untuk fokus bekerja di sekolah dan tidak lagi datang terlambat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya Bu Isma. Jadi kita bisa berbincang-bincang lagi. Mungkin minggu depan. Saya sangat antusias dan penasaran dengan perkembangan rencana Ibu Isma yang tadi dibicarakan. Ya, siap Pak Ion. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Pak, supaya lain kali kita juga bisa berbicara lagi, sharing session lagi gitu ya, supaya saya pun lebih termotivasi gitu ya dengan banyak berbicara dengan Pak Ion ini. Baik Bu Isma, saya doakan semoga dengan rencana Ibu yang tadi yang telah disebutkan Bu Isma lebih termotivasi untuk berkarya dan tidak lagi datang ke sekolah. Oke, terima kasih Pak Ion atas waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga Pak Ion juga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Terima kasih Pak Ion dan Bu Isma, Bapak Ibu guru hebat. Itulah percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta dan rasa yang telah dilakukan oleh rekan saya, Pak Ion dan Bu Isma. Baik Pak Ion, ada sedikit yang ingin saya tanyakan di sini. Saya ingin bertanya pada Pak Ion. Boleh. Jadi tadi yang sudah dilakukan pada saat coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah disampaikan di awal itu seperti apa? Kalau ditanya yang mana itu spesifiknya, maka yang lebih spesifik yaitu kompetensi kehadiran penuh. Karena ketika saya memiliki kompetensi kehadiran penuh dalam mendengarkan cerita dari Uci, Bu Isma, saya konsen dan fokus, maka saya akan mampu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, dapat menggali potensi Uci, Bu Isma, dan menemukan solusi dari permasalahan. Baik, luar biasa sekali ya Pak Ion ya. Saya sudah memiliki catatan dari hasil observasi saya setelah saya melihat action dari Pak Ion dan Bu Isma tadi, bahwa hasilnya sebagaimana yang telah tadi Pak Ion sebutkan, betul bahwa Pak Ion sudah mampu menjadi coach yang sesuai dengan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh dengan mendengarkan secara seksama dari jawaban-jawaban Bu Isma, kemudian memberikan respon dengan sangat baik sekali, dan memberikan resume atas percakapan yang sudah dilakukan, dan menggali potensinya Bu Isma dalam menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya itu, sehingga Bu Isma itu mampu menunjukkan solusi dari dalam dirinya dan mampu menunjukkan rasa ingin mewujudkan solusinya tersebut. Nah Pak Ion, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Ion kembangkan? Dalam kegiatan coaching hari ini, indikator ketercapaian yang diharapkan yaitu saya bisa menggali potensi yang ada pada Uci dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian Uci tersebut merasa terbantu dalam kegiatan percakapan ini dan bisa menemukan solusi apa yang dapat menyelesaikan permasalahannya sehingga tercapailah tujuan. Jadi itulah indikator ketercapaian yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Ion ya. Terima kasih banyak ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini adalah kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Pak Ion dan Bu Isma.
Untuk mengakhiri kegiatan coaching kita, mari kita mengucapkan alhamdulillah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.